Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku, mari kita terus membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, mencintai, menyukai hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita ingin bertemu dengan Rasulullah SAW di surga. Kita ingin agar Allah menjadikan kita penghuni surga. Kita mohon kepada Allah kita menjadi penghuni surga, bertemu dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Maka kita berusaha untuk mempelajari ajaran-ajarannya, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW dan mengamalkannya. Hadis dalam kitab Sahih Bukhari yang kita akan baca ini, hadis nomor 5031, di mana sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis tersebut dalam bab istidgaril Quran wa ta'ahudihi, mengingat ayat-ayat Allah yang kita hafal, ya, dan menjaga hafalan Al-Quran kita. Ayat-ayat Allah tersebut kita jaga. Mari kita membaca hadis ini, hadis nomor 5031. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW, dari sahabat Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innama mathalu sahibil Quran, sesungguhnya mathalu sahibil Quran, di sini tertulis sahih mathala, ya. Innama mathalu sahibil Quran, sesungguhnya permisalan seorang yang terbiasa membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, kamathali sahibil ibil al-mu'allaqati, seperti pemisalan seorang yang memiliki unta yang diikat, ya, agar tidak lari. In ahada alaiha, jika dia menjaga unta tersebut, diikatnya, tidak dibiarkannya, maka amsakah, dia bisa mendapati unta tersebut ada, tidak lari di tempatnya. Wa in atlaqah, namun jika dia berhenti lalu dia tinggalkan, tidak diikat di tempatnya, zahabat, maka tentu akan lari, ya. Kita membaca hadis ini dalam bentuk yang lain. Hadis yang diriwayatkan adalah sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 5031. Innama mathalu sahibil Quran, sesungguhnya hanyalah permisalan seorang yang terbiasa membaca Al-Quran, yang menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kamathali sahibil ibili al-mu'aqqalah, seperti permisalan seorang yang punya unta, yang untanya diikat tatkala dia pergi. In ahada alaiha, jika dia menjaganya, dia turun dari untanya lalu dia ikat, dia amsakah, nanti dia kembali, dia akan jumpai unta tersebut masih ada, tidak hilang. Wa in atlaqah, namun jika tidak dia ikat, dibiarkan begitu saja, zahabat, dia kembali ke tempat unta tersebut, ternyata unta tersebut telah pergi. Saudaraku, berapa waktu yang kita lakukan saat kita membaca Al-Quranul Karim setiap hari? Mari kita biasakan, tetapkan waktu-waktu kita membaca Al-Quranul Karim setiap hari. Misalnya habis subuh atau sebelum subuh misalnya, atau sebelum tidur, 1 jam setelah subuh, 1 jam sebelum tidur, kita tetapkan itulah waktu saat kita membaca Al-Quran. Tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang lain di waktu itu. Kita ikat waktu kita membaca Al-Quran, waktu kita mengenang, mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar tidak lepas. Karena Rasulullah SAW telah mengingatkan dalam hadis ini. Mari kita membaca penjelasan hadis ini. Syabbahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadzal hadis hafizal Quran wa hamilahu bi sahibil ibil marbutati al masdudati bil hibal. Rasulullah SAW Nabi SAW menyerupakan dalam hadis ini seorang yang menghafal ayat-ayat Allah dan dia terbiasa membacanya dengan memilih unta, seorang yang memiliki unta yang diikat dengan tali. Faqal innama mathalu sahibil Quran, sesungguhnya permisalan seorang yang terbiasa membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah, menghafal ayat Allah Subhanahu wa taala, ai alladhi alifa tilawatal Quran, yaitu seorang yang, makna dari sahibul Quran yaitu adalah alifa tilawatal Quran, seorang yang terbiasa membaca Al-Quran, ayat Allah, kama tali sahibil ibil al-mu'aqqalah, seperti pemisalan seorang yang mempunyai unta
yang diikat. Ai allati aqalaha, yang diikatnya, aqala sahibuha, diikat oleh pemiliknya unta tersebut tatkala pergi, bil hibal, dengan tali. Li'annaha syarudun, karena akan lari kalau tidak diikat. In ahada 'alaiha, jika dia menjaga unta tersebut, ai raqabaha wa abqaha marbutatan, yaitu dia menjaga unta tersebut, dia terikat supaya tidak lari, amsaka, dia akan dapati lagi tatkala dia datang mencari unta tersebut di tempatnya, tidak akan lari karena diikat. Ai baqiyat indahu wa in atlaqaha dhahabat, ai wa in fakkaha min hibaliha wa ya syarudun haraba. Jika unta tersebut tatkala dia datang, dia tidak ikat, dia tidak diikatnya dengan tali, maka akan lari unta tersebut. Wan falatat wal hasru fi qawli, dan dalam hadis ini terdapat kata innama dalam bahasa Arab, innama sesungguhnya, hanyalah, dalam bahasa Indonesianya innama hanyalah. Hanyalah apa? Wa hasrun makhsusun bin nisbah ilal hifdzi wan nisyan bitilati wat tarak, yaitu tentang berkaitan dengan Al-Qur'an yang dihafalkan. Sesungguhnya hanyalah pemilik atau orang yang terbiasa membaca Al-Qur'an dan menghafalkan itu, ini khusus untuk masalah tentang membaca Al-Quran dan lupa, menghafal Quran dan lupa membaca dan tidak membaca Al-Quran. Berkaitan dengan masalah ini. Wasyabbaha darsal Quran wastimrar tilawati bi rabtil ba'ir alladhi yukhsha minhu an yashruda. Dan Rasulullah SAW menyerupakan dalam hadis ini, yaitu mempelajari Al-Quran, terus membacanya, menghafal Quran, dengan permisalan dengan yaitu terikatnya unta yang dikhawatirkan jika tidak ikat akan lari unta tersebut. Famadama ta'ahudu mawjudan fal hifdu mawjudun, maka jika dijaga unta tersebut, benar-benar dijaga, dipelihara, diikat, ya, maka akan terus ada, nggak hilang, nggak lari unta tersebut jika dijaga. Demikian juga hafalan kita. Tatkala hafalan kita jaga, 1 jam ini adalah kita untuk menjaga, yaitu kita lihat ayat-ayatnya, kita ingat ayatnya, maka tidak akan lupa, tidak akan lari ayat tersebut. Kemudian, kama annal ba'ira madama masdudan bil 'iqal fa huwa mahfudun. Sebagaimana unta jika diikat maka akan tetap terjaga. Wa khassal ibla bidzikr, maka di sini dalam hadis ini disebutkan dengan sahibul, yaitu pemilik unta, ya, sahibul ba'ir. Dalam hadis ini kita lihat kama tali sahibul ibil. Kenapa Rasulullah menyebut dengan sini dengan ibil, dengan unta, ya? Kenapa disebut unta kok enggak sapi, ya? Wa khassal ibila bidzikr. Kenapa disebut unta? Li'anna aqrabu syai'in ilal idhab, karena binatang unta itu adalah binatang yang mudah sekali untuk hilang, ya. Hilang dia. Wa kadzalikal Qur'an, demikian juga Al-Qur'an. Yatafassa wa yadhhab min suduril ibad, akan mudah lepas dari dada hamba yang senantiasa membaca dan menghafalkannya. Jika dia tidak menjaganya, maka akan mudah lepas. Illam yuta'ahad, ya, jika tidak dijaga, wa yukra, dan tidak dibaca, abadan, wa yatadzakkar, tidak diingat, maka akan mudah hilang, ya. Maka Al-Quran, ya, akan mudah hilang. Kadzalika Al-Quran yatafassa wa yadhabu min suduril ibad in lam yuta'ahad, ya. Yuta'ahad, ya, di sini kurang alif, ya. Yuta'ahad, ya. Wa yukra abadan wa yatadzakkar, maka akan lupa Quran tersebut. Fabidzalika at-ta'ahud wa bitaysirillahi ta'ala wa 'aunihi li ibadihi 'alaihi yabqa fi sudurihi, maka menjaga Al-Quran dengan pertolongan Allah SWT tentunya, ya, dengan kemudahan Allah dan pertolongan Allah bagi hambanya untuk menghafal, untuk menjaganya, maka akan yabqa fi sudurihi, maka akan tetap ayat Allah itu dalam dada-dada kita. Saudaraku, berapa ayat Allah yang sudah ada dalam dada kita, yang kita jaga, yang dulu kita telah menghafalkannya, kemudian masih ada di dada kita. Al-hadhu ala ta'ahudil Qur'an bitilawati wa darsi wa takhdir min ta'ridihi linisyan bihmali tilawati. Hadis ini menghasung kita, menganjurkan kita untuk menjaga Al-Quran, dengan membacanya dan mempelajarinya, dan peringatan. Hadis ini peringatan dari berpaling dari
Al-Quran, tidak membaca Quran sehingga lupa, menyanyiakan untuk membacanya. Kemudian, anal Quran idza nusya sauba istirja'u. Jika seorang hafal Quran, hafal ayat Allah, lalu dia lupa, maka akan sulit baginya untuk mengembalikannya. Kenapa demikian? Unta yang diikat itu akan mudah, akan kita dapati ketika kita datang kembali. Tatkala unta itu tidak kita ikat, maka kita akan mencari, kita akan kesulitan untuk mengembalikan unta tersebut, memegang unta tersebut. Saudaraku, mari kita menjaga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam dada kita.